Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adib Gofur dengan NPM 2416051044 dengan dosen pengampuh mata kuliah Ekonomi Bisnis Bapak Muhammad Iqbal Harori, SAB MSI. Saya ingin mengulas materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Izin Pak, saya di sini mengulas materi dengan membaca catatan yang telah saya tulis. Di pertemuan pertama yaitu membahas kontrak perkuliahan. Kemudian di pertemuan kedua yaitu diskusi membahas mengenai kelas menengah di Indonesia yang menurun dan pendapat Menteri Keuangan yang sebut karena air galon yang kita minum. Berikut pendapat dari Menteri Keuangan. Pembelian air galon bisa menjadi indikator kemampuan kelas menengah di Indonesia. Kemudian menurunnya jumlah kelas di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi. Yang kedua ada inflasi dan kenaikan harga. Yang ketiga ada pendidikan dan keterampilan. Dan yang keempat ada kebijakan ekonomi dan sosial. Kemudian di pertemuan kedua membahas mengenai harga timah di bubble. Selain harga timah yang menurun, produksi biji timah di Indonesia juga menurun sebesar 26%. Kemudian di pertemuan ketiga tidak ada kelas dikarenakan Pak Iqbal sedang melaksanakan pelatihan di Depok. Di pertemuan keempat ada kegiatan kirap sehingga tidak ada kelas dan diganti dengan tugas merangkum dari bab 1 hingga bab 5. Di pertemuan kelima itu ada tugas 2 yaitu merangkum dan juga mengerjakan soal di bab 6 hingga bab 9. Selanjutnya di pertemuan ke-6 diskusi membahas perusahaan Tupperware yang bangkrut. Perusahaan Tupperware kita tahu saat ini perusahaan Tupperware itu menyatakan bahwa perusahaan Tupperware yang di Indonesia ini mengalami kebangkrutan. Menurut saya kebangkrutan perusahaan Tupperware ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari segi promosi. Kita tahu dari dulu Tupperware ini promosinya secara dari agen ke agen atau misalnya ada orang itu untuk menjualkan Tupperware. Tidak pernah Tupperware itu kayak promosinya secara online atau jual online gitu dan misal dari Shopee atau sebagainya. Sedangkan pesaing-pesaing yang lain itu sudah masuk ke promosi online. Yang kedua itu mungkin harga-harga pesaingnya itu lebih relatif murah daripada Tupperware, harga dari Tupperware. Kemudian yang kedua ini ada kenaikan harga pangan di Indonesia. Kenaikan ini menambah beban masyarakat yang sudah menghadapi tantangan ekonomi akibat inflasi. Jadi harga-harga pangan di Indonesia ini naik seperti cabai, beras dan lain sebagainya. Sedangkan pendapatan kita itu ya segitu-segitu saja. Kemudian yang tiga itu membahas tentang isu down spending. Down spending ini istilah yang merujuk pada perilaku belanja kita yang kita belanja tapi kita ini nggak mikir tanpa pikir panjang gitu. Jadi kita langsung beli aja. Jadi fenomena ini tengah terjadi di masyarakat secara global. Yang keempat ada membahas tentang WNA curi emas Indonesia dan Indonesia ini mengalami kerugian mencapai 1,2 triliun. Yang kelima membahas tentang kenaikan UKT.
Ya, UKT ini dari tahun ke tahun kita bisa menyaksikan lah dari berita atau dari televisi manapun itu kemarin-kemarin itu ada berita tentang kenaikan harga UKT. Kenaikan harga UKT ini memberatkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah. Dengan adanya kenaikan harga UKT ini, mereka berpikir panjang untuk kuliah gitu, karena mungkin adanya keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Dan juga sebagai mahasiswa itu merasa keberatan dengan adanya kenaikan harga UKT. Mungkin para orang tua juga keberatan gitu dengan adanya kenaikan harga UKT ini. Kemudian di pertemuan ketujuh, Menprint sebut penjualan batik anjlok gara-gara Cina. Di sini menurut saya penjualan batik di Indonesia ini anjlok itu mungkin dari segi promosinya yang kurang, dan mungkin dari motifnya itu begitu-gitu saja. Jadi motifnya itu tidak menarik daya beli masyarakat gitu, apalagi generasi-generasi sekarang gitu. Mereka lebih memilih beli baju itu secara online dan sebagai macamnya. Yang kedua ada krisis industri baja Cina, hampir Cina hantui pasar domestik. Krisis baja sangat mempengaruhi harga-harga baja yang ada di Indonesia. Harga-harga baja ini naik dari harga-harga sebelumnya, seperti baja ringan. Kita mau membangun rumah itu dari harga sebelumnya sekian, dengan adanya krisis industri baja ini harga baja ringan di toko-toko yang ada di Indonesia ini mengalami kenaikan. Yang ketiga, membahas tentang Prabowo sebut bagi-bagi makanan gratis bisa naikkan ekonomi hingga 2%. Kemudian membahas juga tentang kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini sangat terasa bagi saya juga termasuk, karena saya kuliah ini dari Senin hingga Jumat, itu pulang pergi dari rumah ke kampus, kampus ke rumah. Jadi jika adanya kenaikan harga BBM ini sangat terasa sekali sama saya, karena yaitu harga BBM naik, dan mungkin bagi orang tua juga atau masyarakat Indonesia juga sangat keberatan dengan adanya kenaikan harga BBM, karena harga BBM ini naik, sedangkan penghasilan orang-orang Indonesia ya segitu-segitu saja. Dan kemudian juga harga BBM ini naik juga karena harga minyak di dunia ini naik, jadi harga minyak di Indonesia juga ikut naik. Jadi gitu. Di pertemuan ke-8 membahas tentang ekonomi yang terjadi di Indonesia. Selain itu juga membahas tentang kurangnya kuota pekerjaan pada masyarakat. Ya, kita tahu tiap-tiap tahun itu setiap universitas yang ada di Indonesia itu meluluskan atau mewisudahkan para mahasiswanya, sehingga itu membuat para pekerja ini sulit mendapatkan pekerjaan gitu. Untuk saingan pelamar pekerjaannya itu banyak, jadi itu yang membuat sulit masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian membahas juga tentang sekolah-sekolah vokasi yang awalnya dapat berfungsi sebagai media mendapatkan pekerjaan. Jadi justru sekarang ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan, karena yang saya tahu perusahaan-perusahaan saat ini itu di CV perusahaan itu menginginkan bahwa pekerjanya itu syarat minimalnya itu dari S1. Jadi mungkin banyak sekali para masyarakat yang belum sarjana itu tidak dapat melamar di perusahaan tersebut. Mungkin sekian
eh, pembahasan yang saya sampaikan membahas tentang dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Sekian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.